Jadi harus tanya orang lain gitu. Tapi mau nggak gini, Kananda reading untuk jodoh Kananda sendiri, tapi bareng sama aku. Halo Soul Fam, back again with us, Sahabat semesta. Nanda dan Tiwi. Tadi lupa mau ngomong apa. Hari ini bahasan santai kita adalah tentang jodoh. Aduh, berat. Berhubung banyaknya request tentang perjodohan, maka kita mau ngobrolin bukan dari tema pilih kartu, tapi dari opini kita sebagai personal untuk bicara soal apa itu jodoh. Kita mulai interview dari Kak Tiwi dulu. Kak Tiwi, jodoh itu apa sih menurut Anda, Kak Tiwi? Jodoh itu orang yang Susul udah lagi, dikasih guys? tahu nggak bisa-bisa. Maksudnya? Bodoh. Nggak asik diajak bercandanya nih. Lupa. Nggak sampai situ. Ya, jodoh. Menurut Acu, jodoh tuh koneksi ya. Dan jodoh tuh lebih luas kalau buat aku pribadi. Tidak terpatok sama pasangan kayak partner kita gitu ya. Kayak romantik gitu loh, bukan ke arah romantik aja. Tapi jodoh tuh jauh lebih luas. Segala hal koneksi yang akhirnya bertemu koneksi itu dengan kita, itu adalah jodoh. Nah, cuman ya itu. Jodoh tuh buat aku tetap kayak ada limitation waktunya gitu. Itu yang Expired? membedakan. Iya, itu yang membedakan. Kadaluarsa? Apakah dia kan jodoh itu akan menjadi sub lagi gitu ya. Apakah dia jodoh yang sementara, apakah dia jodoh yang memang bertemu sama kita hanya untuk memberikan ini kayak gitu. Dan apakah dia akhirnya akan menjadi jodoh hidup kita gitu. Karena secara jangka waktu ya dialah yang terkoneksi dengan kita di kehidupan ini paling lama gitu. Oke, jadi menurut Mbak Tiwi adalah jodoh itu ditakdirkan dengan kita, Ya. tapi ada jangka waktunya ya, Ya. kadaluarsanya. Kalau yang selamanya gimana, Wi? Itu termasuk kadaluarsanya tidak ada atau gimana menurut kamu? Kalau yang Sampai meninggal, itu biasanya jodoh. kakek nenek. Ya itu jodoh menurut aku, ya itu yang disebutnya mungkin jadinya kalau misalkan ke koneksinya ke romantik ya, orang kalau di kita tuh lebih mengenal dengan itu kali yang namanya true love ya gitu. Makanya dia tuh berjodoh, terkoneksi, ditakdirkan dengan jangka waktu yang lama sampai mereka udah ninggalin dunia pun gitu ya. Mereka masih bareng-bareng gitu sampai akhir hayat. Nah itu jodoh yang memang betul-betul koneksinya paling lama itu ya itu romantic love biasanya. Jadi ke arah romantik jodohnya. Jadi kalau misalkan kita nih mau ngebahasnya kemana nih, jodoh ke arah romance atau kalau ditanyanya jodoh buat aku itu apa, ya itu jodoh itu koneksi yang bertemu sama kita, ditakdirkan bertemu dengan kita Dalam gitu. bentuk apapun ya. Dalam bentuk apapun. Nah, kalau yang dalam romance, romance gimana? Romansa, kalau dalam jodoh romansa yang disebut di berbagai kitab gitu ya, kita ditakdirkan untuk seseorang, dan juga pairing-pairing dari para malaikat, dewa, itu kan ada dewinya. Itu jodoh seperti itu menurut kamu apa? Jodoh kayak gitu tuh tetap ya buat aku tetap koneksi ya, walaupun itu ke arah love, ke arah romance. Karena cuma itu koneksinya itu jauh lebih ke privasinya kita, ke ranah-ranah yang memang kita tuh nggak bisa koneksikan itu ke orang lain. Kayak misalkan yang namanya romance-nya kita gitu ya, jodoh gitu ya, jodoh romance-nya kita kan itu benar-benar partner gitu ya, partner yang kita bagi, kita sharing semua hal yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang kita hadapi itu di-share-nya bareng sama dia. Tapi kan ada juga di koneksi-koneksi lain kita tuh nggak bisa share sama dia gitu. Nah memang jodoh itu ada kaitannya dengan karmic cycle-nya gitu Kak. Kalau buat aku ya, makanya kenapa kita bisa bertemu dengan
orang yang katanya sudah ditakdirkan buat kita. Tapi nggak tahu sih kalau aku sih Singkatnya jodoh apa aja? apa ya, aku bingung, aku muter belum on. Jodoh yang true love ya, bukan jodoh berteman atau apa. Jodoh true love ya. Yang lebih romantis. Percaya sih, aku percaya ya. Percaya bahwa kita tuh pasti bisa menemukan jodoh true love-nya kita atau sosok seseorang yang terkoneksi sama kita tanpa syarat. Itu tuh ada. Dan tapi nggak semuanya bisa dapetin. Nggak semuanya bisa dapetin. Menarik bahasanya gitu. Jadi apa artinya menurut kamu? Jodoh true love. Di saat kita bertemu dengan seseorang yang memang sudah dikoneksikan oleh Tuhan, yang berpengaruh dari karmic cycle kita segala macam, dan memang dia tuh energi yang paling tepat buat kita. Jadi kamu percaya itu datangnya dari Tuhan? Percaya dong, karena bukan kan karena kita milih aja? Oh beda, itu jodoh pilihan ada tuh. Nah itu makanya yang aku agak bingung ya ngebahas tentang jodoh itu, karena memang pemahaman jodoh aku tuh agak-agak berbeda. Gitu Nggak ya. apa-apa, kita kan nanya yang kamu dan Agak aku. berbeda jadinya. Kalau ditanya jodoh true love itu ada nggak sih? Ada, aku percaya itu gitu. Cuman tidak semua orang seberuntung itu bisa mendapatkannya. Karena kalau misalkan semua orang, nggak mungkin dong ada perceraian. Yang awalnya juga disebutnya jodohnya ya kan gitu ya, jodoh yang Sementara. nikah. Ternyata kan enggak gitu. Karena memang jodoh itu memang pilihan kita. Nah cuman kan dia bisa panjang atau enggak, harmonis, terus sinkron. apakah kita bisa lahir di kehidupan yang sama bersama dengan yang memang jodoh true love kita gitu loh. Itu yang menurut aku Anda agak ini. berapa ada true love di dunia ini? Maksudnya ada berapa? Gimana pertanyaan Anda ya? Bikin Untuk setiap emosi. orang? Katanya mau jadi mata najwa, mata Anda. Ya, oke. Tapi nggak bisa. Jadi bagaimana menurut Anda dengan satu manusia, apakah dia punya satu true love atau dia bisa punya beberapa kali true love? Si jodoh. Karena aku pribadi sih ya ngerasa kalau true love satu nggak sih? True love tuh Tergantung pikirannya gimana. Cuman gini, betul ya, tergantung pikirannya gimana. Aku selalu ngejelasin gini nih ya, kalau ke klien aku tentang masalah, kenapa sih kalau kita pun kadang sudah merasa menemukan, karena kan gini, menikah itu dianggap sudah berjodoh, gitu kan? Padahal belum tentu, makanya kan suka ada yang terkoneksi lagi dengan jodohnya yang lain gitu ya, padahal dengan jodoh baru pilihan sudah di dalam sebuah hubungan gitu. Karena memang aku percaya jodoh tuh berkaitan banget sama karmic cycle ya, sama ini juga bawaan kita dari past life kita. Dan tugas kita di dunia. Betul, koneksi-koneksi kayak gitu. Contoh misalkan, kenapa bisa ngerasa ada seseorang yang menemukan true love-nya berkali-kali gitu ya. Enggak, sekarang nih, kamu misalkan punya pasangan, enggak ini mah udah true love-nya saya gitu ya. Mungkin kamu ketemu sama energi atau sama seseorang yang pernah bersama kamu di past life dan dia adalah sahabat kamu. Gitu kan? Sahabat. Ini untuk yang percaya past life aja ya. Iya, untuk yang percaya past life tuh kayak gitu. Jadinya skip aja. Pas kita ketemu sama orang itu di kehidupan yang sekarang, kita kan nggak asing sama energinya. Karena dia tuh sahabat kita dulunya di past life yang dulu. Jadinya tuh kayak langsung terkoneksi. Dan kebetulan kita nih cewek cowok gitu ya. Jadinya kita menganggap itu adalah sebuah jodoh. Karena kayaknya dia tuh paling ngerti saya gitu. Namanya juga dulu kita sahabat. Nikah nih. Nah begitu nikah, tiba-tiba datanglah sosok dari past life kamu juga yang ternyata dulu adalah pasangan kamu. Bingung kan jadinya gitu ya. Kok ngerasa jauh lebih nyaman sama ini gitu. Akhirnya jadinya buat aku juga bingung gitu tentang arti jodoh sendiri. Akhirnya ujungnya memang menjadi pilihan kita. Pilihan kita memilih koneksi terkuat yang memang membuat kita nyaman. Dan itulah yang akhirnya membuat kita merasakan bahwa itu adalah true love-nya kita. Karena kitanya nggak ada trigger apa-apa gitu. Koneksi kita sama dia tuh lancar. Nah, ini anggap nih kita udah ketemu nih sama jodoh kita dengan seseorang yang memang di past life-nya itu adalah pasangan kita. Kita ngerasa lebih cocok, kita ngerasa lebih nyaman gitu. Terus udah sama dia, datang lagi twin flame kita. Mampus nggak? Mampus nggak tuh? Terjadilah coaching di Ananda dan terjadilah kan twin flame aku. Memang jadi koneksi beda-beda seperti ya itu, tiap orang ya, dirangkai ceritanya betul. sama Tuhan. Koneksi jodoh itu buat aku memang pada ujungnya
adalah tentang pilihan. Karena kita akan nanti dihadirkan oleh Tuhan gitu ya, banyaknya koneksi-koneksi, nggak banyak sih, beberapa koneksi-koneksi kuat yang mungkin membuat kita memilih gitu. Ada juga yang enggak gitu, ada juga yang dia lancar-lancar aja, udah dari dulu nggak pernah pacaran, sekalinya pacaran dia ketemu sama yang oke, nikah, udah terus sampai kakek nenek, itu ada, dan aku percaya sama itu, buktinya ada gitu. Ada juga yang modelnya dia berjodoh gitu ya, dia nikah, terus berantem gitu ya, pernikahan yang nggak langgeng tapi mempertahankan gitu ya, sampai kakek nenek, ya udah gitu. Walaupun secara mereka menjalani kemitraan mereka sih, kemitraan dong, Partnership. ya partnership, jangan di ship lah, relationship. Jadi saat mereka menjalani hubungan mereka gitu, mereka sebenarnya menemukan banyak ketidaknyamanan, tapi mereka tetap memilih untuk bersama gitu. Meskipun hubungannya kadang nggak nyaman, mungkin toksik, mungkin terlalu gimana, tidak harmonis gitu. Ada yang akhirnya mereka tuh lebih free aja gitu, mereka lebih ngerasa ya udah sih, orang nggak cocok juga gitu, masing-masing aja, walaupun tidak ada trigger orang lain gitu ya, cuma karena mereka ngerasa udah nggak cocok, ya udah masing-masing. Ada dengan juga. Itu berarti kita bisa spesifikasi jodoh yang sehat ya, dengan jodoh yang seperti itu gitu ya. Jadi ada sih. Jadi tidak semua orang yang berjodoh punya jodoh, punya true love-nya juga punya harmonis. Pasangan. Iya. Harmonis. Tapi berarti true love itu harus yang harmonis ya. Kalau buat aku ya, idealnya. Kalau saya setuju banget. Jadi memang kalau gini sih logikanya ya. Manusia 7 miliaran. Kita bisa ditawar itu 5 miliar. Mahal amat. Ya, 8 miliar tahun depan. Jadi kayak kita punya kenalan banyak, cewek cantik banyak, cowok ganteng banyak, tapi kita nggak bisa punya chemistry, electricity ya, listrik itu dengan seseorang, dengan semuanya, tidak bisa. Biasanya hanya beberapa orang aja. Dan aku selalu percaya itu sudah dibawa sama beliau, supaya kita mau mengenal orang itu lebih dekat. Dan biasanya antara ini belajar, atau memang ini akan jadi orang spesial. Tuh, jadi kalau buat Iwi tadi jodoh itu memang yang kompleks ya, jadi dia nggak bisa menyimpulkan dengan sebuah kalimat ya. Pilihan sih ujungnya kalau buat aku ya, jodoh dia pilihan, tapi juga dia tidak menyangkal itu dibawa dari Tuhan ya. Iya, tidak menyangkal pilihannya tuh kayak disuguhkan oleh Tuhan, yang memilihnya tetap kita gitu. Mau diambil atau tidak ya, mau ambil yang mana gitu. Soalnya kita walaupun udah ketemu jodohnya, belum tentu kita mau bersama juga ya. Iya, bisa memilih untuk tidak bersama gitu. Bisa memilih itu. Jadi walaupun itu sudah ditakdirkan, kan manusia diberikan free will, pilihan bebas di situ. Jadi menurut aku memang sekompleks itu ya. Tapi sebenarnya poinnya adalah pilihan ya Kak ya. Pilihan. Jadi jodoh itu pilihan. Yang menyuguhkan pilihannya itu adalah Tuhan. Dari hanya mana? Beberapa orang saja. Kita yang menentukan. Kita yang menentukan gitu. Nah kalau Kananda, secara Kananda sendiri nih, sudut pandang sendiri, jodoh apaan? Jodoh itu tadi benar, dia tuh punya koneksi fisik yang ada ya, terus juga koneksi mental, spiritual, meskipun tidak harus semuanya sempurna, tapi dia punya kecocokan banyak, dan ini pastinya dia punya tujuan untuk membawa takdir lain, biasanya kehidupan, yaitu kelahiran baby. Ya, makanya aku percaya 3 hal, hidup mati jodoh tidak bisa kita yang mengatur. Jadi aku merasa jodoh itu memang sudah diatur, tidak dalam pilihannya kita adalah mau sekarang apa besok nikahnya. Iya, betul. Gitu. Dan jadi kalau dalam kata singkat ya, aku berusaha menyingkatkan ya, jodoh itu adalah jiwa yang Tuhan tentukan untuk menjalani hidup bersama kita pada satu masa kehidupan. Jadi jodoh ini bisa berbeda di kehidupan lalu dan di kehidupan depan. Ya, kalau jiwa sendiri punya jodoh apa enggak? Aku ngerasa jiwa itu jodohnya dirinya sendiri. Jiwa itu udah ada maskulin, feminin di dalamnya. Jadi jiwa tidak berpasangan begitu ya. Tapi begitu kita manifest ke tubuh fisik, itu ada bedahan cewek cowok. Gitu. Jadi di sini ada tentunya persatuan mereka, jadi seperti ada 2 karakter berbeda, 2 orang, 2 gender berbeda. Cuman kalau misalnya akhirnya itu menjadi satu, kan kembali menjadi satu jiwa tuh, maskulin feminin tuh. Dan disitulah
misinya adalah memproduksi keturunan Memproduksi atau membawa karya untuk dunia, karena tidak semua yang jodoh itu punya anak. Iya. Ya, tidak, tapi dia biasanya punya misi bersama. Iya, Tuh, jadi nggak sembarangan mengatur untayan 7 miliar manusia itu. Jodoh itu adalah orang yang ditentukan Tuhan untuk bersama kita dengan satu tujuan. Atau dengan sebuah misi bersama, panggilan jiwa bersama gitu. Iya. Setuju. Kamu Intinya gimana seperti waktu itu. cara tahu Irwan adalah jodohmu? Simpel sih ya. Aku tuh kita batuk. Simpel sih ya gitu. Simpel sih waktu aku ngerasa oh nih kayaknya cowok bisa gue nikahin nih gitu ya. Karena gini, Cuman gitu doang. kan relax. Bocah. Relax. Bocah ya. Ya aku nikah muda banget ya, 20 mau ke 21 nikah tuh. Jadi karena aku dulunya juga tidak jadi pacaran aja gitu kan. Pacarannya juga yang nggak serius gitu. Ya kayak nggak terlalu serius, cuman lama gitu aku kalau Serial sekalinya monogami tau nggak sih? pacaran. Serial monogami. Monogami. Jadi dia tuh selalu mencari pasangan, tapi dia setia gitu. Cuman aku dia juga heran, emang kayak gitu dulu tuh kayak ini tau nggak sih filosofi monyet? Jadi kayak aku kalau misalkan baru nangkel nih di sini ya, baru pegangan di sini. Niat aku mah memang udah putus udah gitu, tapi kayak cepet aja gitu dapat lagi yang baru. Jadi kesannya playgirl, bukan playgirl juga karena memang aku selalu ada dalam satu hubungan dulu gitu. Terus biasanya jangka waktunya lama, terus pindah, dan selama ini aku nemuin bahwa aku tuh nggak bisa sama yang umurnya deket, karena aku orangnya kan dominan. Aku orangnya dominan dan sangat intimidatif gitu ya dulu tuh itu. Mungkin Anda tahu mungkin ya salah satu ini. Kayaknya keluarga gitu deh cewek. Ya mungkin kayak gitu. Jadi aku orangnya dominan, aku orangnya kritis gitu. Walaupun kelihatan santai tapi aku tuh orangnya senang nanya, senang apa gitu. Terus akhirnya baru kali itu aku nemuin cowok yang jarak umurnya lumayan jauh. Nah ternyata yang bisa mengontrol sisi dominan aku yang terlalu ya karena menetralisir. Karena aku ternyata mengeluarkan sisi respectnya dulu. Aku respect gitu karena tua gitu dia tuh gitu kan ya. Karena dia udah lebih tua. Karena dia tuh orang tua gitu. Jadinya aku tuh lumayan gitu respect 9-10 tahun kan aku bedanya gitu. Karena dia penglingsir jadi kita respect. Iya, jadi kayak ini ide betare gitu. lebay Orang Bali. Orang langsung ngakak, mereka langsung keselak potokannya. Gitu. Jadi kenapa langsung kayak memutuskan oh ternyata memang kayaknya aku cocoknya sama orang yang bisa ngontrol sisi dominan aku gitu. Karena aku harus respect dulu sama orang itu, baru aku jadinya bisa mengontrol. Kalau misalkan mendengar. Iya, kalau misalkan dulu tuh nggak bisa, gue yang bener, ngerti nggak gitu ya? Kalau nggak, ya udah, gue yang bener, go out. Ngerti nggak? Langsung kayak gitu. Kalau ada mantan gue nonton kayak anjir ya banget sih dia kayak begitu gitu. Enggak kok, gitu. itu juga saya begitu juga kok. Iya kan, cuman kalau Manda tuh kayak lebih ke feminin. Jadi kayak masih bisa berdebat kan Manda mah ya? Mungkin masih mau mendengar. Masih mau berdebat mungkin ya Kalau gitu. dia enggak sih. Kalau aku enggak disepir. Kayak ya udah kayaknya kita nggak cocok baik gitu. Ya, makanya suka ada drama-drama kayak mantan tuh tiba-tiba ke rumah gitu ya, ngegedor ya, nelponin sampai orang rumah tuh akhirnya jadi kesannya tuh lu drama banget sih, padahal aku tuh nggak drama. Aku tuh malah justru yang udah ya gitu. Ya udah ya aku ngilang, kalau enggak ya udah aku ngilang aja gitu. Aku tuh dari dulu kayak gitu orangnya. Dan makanya buat aku pas ketemu sama suami yang sekarang gitu, suami yang sekarang dulu udah punya emang sama suamiku gitu, itu karena aku tuh ngerasa gitu. Terus ditambah lagi dia orangnya tuh beta. Kan ada alpha, ada beta, ada Betty. Alpha, beta, Betty gitu kan ada. Beta ya? Enggak, ada Betaria Sonata. Si Beta. Ada ya? Oh, yang tahu aku. Jadi ada. Maaf. Jadi aku ngelihat dia tuh orangnya beta, nggak yang dominan juga sama kayak aku. Bukan alpha. Dia bukan alpha. Jadinya dia tuh sabar gitu. Aku tuh betul-betul butuh yang sabar karena ya aku tuh gini orangnya. Ini orangnya jadi butuh yang sabar. Terus
Aku dulu ya Kita kayak ngebongkar keburukan kita banget. iya emang iya, kita kan gini orang. Dia juga sama butuh yang sosok, kalau ada yang mau makan Nanda ya, kalau lo nggak sabarnya kayak Tenggo lapisan ratusan lebih, susah, sulit. Aku sama Kananda tuh butuh sosok yang gitu, sabar, dewasa, terus harus pinter. Tapi nggak menghindar gitu Iya, ya. terus harus sabar, pinter. dewasa, kabur sama aja bohong. Ya betul, kita Berarti bukan nggak sabar lu. tipikal orang yang seneng menghindar. Aku kalau misalkan lagi emosi nggak suka diajak ngobrol, emang kayak menghilang dulu gitu. Cuman tapi tetap harus selesaiin gitu, nggak boleh kayak Kita mirip udah di aja situ. gitu, ngegantung udah gitu. Emang aku ciki di warung digantung, ini maaf gitu. Terus aku kalau Kananda tuh masih ada pamitnya gitu. Ini gimana mau diselesain? Kalau aku enggak, oh ya udah gitu dulu tuh. Nah, ketemu sama ini makanya langsung ngerasa, wah ini kayaknya bisa deh ngatur aku gitu. Bukan ngatur sih, Bukan ngatur, memahami, mengontrol kali ya, ngimbangin, ngontrol nah juga. itu lebih ngimbangin. Irwan tuh aku nggak bisa. ngontrol sama sekali, kayaknya yang ngontrol dia nih. Saya yang ngontrol kan aku bilangnya, dan pada akhirnya kan tetap Lebih keluar dominan soalnya ya. dominan. Tapi kan aku enggak. tetap keluar. Waktu kita ada diskusi, aku selalu dibilang gitu berdua nih ya, sama saudara, sama temen. Kamu tuh sama pasangan dulu sama almarhum, kok dominan ya, kelihatan Ya. dominan ya. Kayaknya yang laki tuh, wah nunduk banget. Dia nggak tahu balik layarnya. Di balik layarnya. Diskusi itu kenceng Iya. gitu. Kita selalu diskusi dan karena kita berdua respect, aku bedanya 4 tahun sama Kem. Dia bedanya 4 kali 2, 10. 8 tahun. 9 lah. 8, 81, Oh, iya. 89, nggak usah ditambah-tambah Oh, iya. deh. Kasihan Irwan. Dia udah cukup tua. Tapi kan kalau dihitung bulan langsungnya debat. Ya pokoknya sekitar segitu. Ya, 8 lebih lah. Nah, di situ akhirnya kita dapat respectnya dulu. Setelah kita dapat respect, kita bisa menghormati dan Mau mendengarkan. ngedengar. Di situ mereka bisa masuk. Tapi memang kalau jodoh itu memang beda sih ya dinamikanya. Ada ribut atau apa, selalu ada yang menyelesaikan. Yang egonya turun duluan. Kalau dulu-dulu rasanya dua-duanya bisa bentrok ya. Iya, Pergi betul. gitu. Atau satu ngejar-ngejar banget. Iya. Nggak sehat jadinya. Yang zaman pacaran gitu. Zaman pacaran. Iya. Jadi jodoh itu kita bisa tahu memang dari dinamikanya. Kalau Tiwi tadi dari bagaimana Irwan bisa mengimbangi karakternya. Tiwi juga punya banyak karakter baik ya. Dia visioner juga tapi dia tenang. Kalau aku visioner yang bergerak juga gitu orangnya. Jadi di situ bisa mengimbangi. Ada beberapa orang juga yang ngelihat karakter kita berdua jadi berubah. Juga lebih baik sejak bersama dia. Iya. Bahkan kemarin juga aku teleponan sama Mugerisa ya, sepupu aku baru baca buku buku aku dan dia Masih hidup sampai sekarang. Karena bukunya berat ya. Mudah-mudahan kalian masih dia berhenti di bab 5 katanya. Dia katanya gak kuat Nggak kuat. di bab 5 dia udah ntar dulu deh, nafas dulu katanya. Nah di mana tuh di bab-bab situ kan banyak keungkap rahasia apa yang aku alami dengan Kem kan. Dan Moge bilang gini, memang ya Nanda itu beruntung banget ketemu Kem, katanya dia. Soalnya Kem itu adalah orang yang bisa diajak diskusi dan memberikan solusi. Ya. Kalau beberapa orang mengalami kehidupan asmara itu, dia tuh belajarnya bareng-bareng, suami dan istri bareng-bareng berkembang. Kalau aku enggak guys, aku sama Kem itu aku yang belajar, dia udah mateng. Iya. Dia sudah mature. Betul. Dan disitulah aku jadi yang benar-benar kayak merasa terinspirasi, termotivasi, dan akhirnya ngerem. Dia mungkin belajar sedikit ya, tapi aku ngerasa aku lebih banyak belajarnya. Makanya kata Gerisa, lu beruntung banget sih. Itu tuh dari 1 juta cowok cuman 1 yang kayak gitu kayaknya. Karena biasanya kalau jodoh itu belajarnya bareng-bareng. Iya. Exactly kata aku. Karena aku ngerasa Kem itu memang bukan jodoh doang. Dia itu jodoh sementara. Dan dia punya peran yang lebih besar sebagai mentor. Yes. Sebagai guru kehidupan. Bukan Mentor. cuma buat aku loh, buat Tiwi, buat keluarga besar, terutama saat dia meninggal. Tentang pelajaran kehilangannya, terus juga pelajaran keikhlasan dan lain sebagainya. Jadi di situ aku mulai sadar kenapa jatuh cinta dulu, kenapa sadar dia orangnya, karena enak banget hubungannya. Iya. Enak banget. Ya itu hubungannya tuh yang kayak gitu kan. Jadi
kalau aku sih membandingkan pasti sama mantan ya. Kok kayaknya tuh dinamikanya tuh, frekuensinya tuh gitu ya. Kayaknya tuh kayak 2 hari oke, nanti 3 hari berantemnya gitu, kayak gitu. Tapi kalau sama ini kok enggak gitu. Kayak lebih ya udah. Malah kalau bisa dibilang aku jarang banget sih berdebat, suka, tapi kayak berantem gitu, kayak berantem toksik ya, lo nggak pernah gitu, lo gitu, nggak pernah. Tapi emang kayak enggak gitu. sih, enggak kayak gitu sih. Enggak gitu, Ya, karena Anda bukan keluarga juga oh iya, karena Anda mama beli cam sama Jarang juga nggak, berantem. jarang, Soalnya kita lebih ke berdebat ya. Debat. Dan Terus? nanti biasanya aku yang paling rese. Iya. Nah, Dianya itu. yang sabar sayang, udah nggak bisa sekarang, nih lagi emosi sekarang. Iya. Nanti dia yang ngalah. Kadang-kadang dia yang gitu. Dijelasin dong, tadi kenapa begini-begini. Tar dulu nih emosi kamunya gitu. Jadi ada aja yang ngalah ya, egonya ada yang dimainin gitu. Kitanya juga kalau kita kayak udah ketemu sama orang yang kita respect, yang kita sayang jadinya gitu ya. Kita malah jadi banyak ngerem diri sih sebenarnya. Kayak kita karakternya nggak berubah gitu. Kananda dengan feminin alpanya, aku dengan maskulin alpa aku tuh yang Kananda tipikal yang kalau marah dia dengan verbal ya, bahasa gitu, dia harus ngeluarin dengan itu gitu. Kalau aku tuh tipikal yang ngilang jadinya tapi di kalau udah ketemu sama yang kita sayang gitu ya, jadinya kita malah kayak aku juga nggak akan ngilang lama gitu, pasti pengen cepet juga untuk diselesaikan. Kan Anda juga kalau misalkan lagi ngambek gitu, nggak kayak biasanya gitu, ya udah gitu, cuman kayak ngomel saat itu, tapi abis itu mau diajak ngomong. Coba kalau dulu yang nggak kita respect kan bodo amat aja gitu, bodo amat gitu udah, jadinya. Ya udah. Cuman ya sekarang juga akhirnya aku menyadari bahwa jodoh itu guys sebenarnya harusnya berkembangnya bareng, pace-nya ya bareng. Jadi Belajar tidak bersama ada satu, gitu ya. Belajar bersama, tidak ada satu yang kayak gurunya gitu. Kalau aku merasa itu Cam tuh guru banget, yang memang membimbing, memang dia mengarahkan aku jadi manusia yang lebih baik. Bahkan Tiwi juga keluarga lihat kok karakter aku berubah banget begitu sama Cam ya. Mereka juga dapat inspirasi dari Cam. Si PJ ngomong kemarin gini, terus sepupu-sepupu di Bali pada ngomong, soalnya beli Cam tuh udah terlalu sempurna buat Kananda. Jadi susah dia cari lagi. Terus kata gue, jangan gitu dong doanya dong, jangan gitu dong coy. Dan gue sekarang udah mau nih, gue sekarang udah siap nih untuk ngebuka lagi hati. Jangan kayak gitu. Kenapa dia sempurna? Karena memang perannya bukan cuma jadi pasanganku, tapi jadi guru aku. Dari semua sisi bisa jadi punya peran gitu. Kalau buat aku gitu ya, kalau kita punya partner ya, karena setelah menikah itu bukan lagi kita bicara tentang romance segala macam gitu. Kita malah, ini gimana nih kita ngejalanin segala hidup tanggung jawab gitu bareng-bareng. Kamu punya misi jiwa, saya punya misi jiwa, kamu punya tanggung jawab, saya punya tanggung jawab. Yuk jalanin bareng-bareng, ujung-ujungnya kita jadi partner kan. Nah disitulah jadinya belajar bareng. Nah kalau misalkan secara karakter gitu ya, secara vibrasi bawah sadar, energi bawah sadarnya udah nggak cocok, nah di proses itulah jadinya begitu berat gitu. Karena kitanya aja untuk nyocokin cara aja udah nggak bisa, udah susah gitu. Makanya jadinya ujung-ujungnya menjadi sebuah pilihan, mau tetap dengan partner seperti itu atau gimana gitu. Ada beruntung sih yang bisa ngedapetin yang ya dengan secara proses, cara mereka tuh masih bisa berdebat dengan belajar bersama dengan baik-baik aja, nggak sampai ada toksik segala. Cuma kan banyaknya sekarang begitu. Enggak juga sih, karena mungkin karena kita adalah mentor. Oh iya sih. Jadi kayaknya dengar ceritanya tuh tentang yang kakak aku toksik, kakak aku cuman ledakan gitu, dalam rumah tangga atau dalam hubungan pasti ada. Iya. Tapi tidak semuanya ledakan itu toksik. Jadi itu sekiranya pemikiran kami ya soal jodoh dan kenapa kami bersama dia. Kalau aku jelas karena ngerasa kami itu adalah segala hal yang bisa dan aku butuhkan dari laki-laki. Kalau Tiwi adalah karena Irwan bisa menyeimbangkan dirinya dengan Tiwi dan hubungan jadi lebih harmonis gitu. Nah kalau untuk teman-teman nih ya, karena di sini di channelku ini memang frekuensinya banyak pembelajar, trainer di Love Life Week, cinta. Ada dalam kisah dimana kayak aku berpisah, entah cara hidup, cara mati gitu ya. Dan ada yang memang coba bayangin ganteng, cantik, tapi jomblo seumur hidup, belum pernah pacaran. Tentunya ya bukan cuman mereka, tapi juga yang sudah berpisah, sudah makan asam garam, mencoba mengenal tapi tidak bertemu. Gimana cara mereka
menghadapi dirinya setiap kali merasa harapan itu mulai habis ya, mulai tidak ada harapan, ini jodoh saya pasti nggak ada. Kadang suka ngejudge gitu kan. Menurut kamu ada tips nggak untuk mereka supaya bisa punya semangat lagi atau harapan lah? Harapannya, jadi memang sih banyak juga yang ke aku masuk itu karena ada rasa hopeless ya, dari kok belum ketemu aja ya, kok belum ini. Kalau misalkan pemikirannya itu sudah mulai ke arah situ, tips dari aku, kembalikan lagi bahwa jodoh itu bukan kontrolnya kita gitu. Jodoh itu nggak bisa kita kontrol, itu bukan hal yang bisa benar-benar, bahkan diprediksi pun ya, kalian mau reading tarot berapa kali pun gitu ya, itu tuh tetap masih dalam bentuk prediksi gitu, prediksi yang akurasinya masih belum bisa, karena itu tuh kalau jodoh kayak apa, kematian, jodoh, kelahirannya, kehidupan yang lahir kayak gitu, itu tuh betul-betul Tuhan gitu yang memiliki kontrol secara penuhnya. Kita ya prediksi-prediksi itu bisa menjadikan sebuah harapan kita yang sekecil itu bisa tetap terjaga gitu ya, biar nggak mati banget. Terus kalau kita sudah mengarah ke situ, kita akan kembali untuk berpikir bahwa oh iya ya, nggak semuanya bisa kita kontrol. Nah, apa terus balikin lagi ke diri kita? Apa terus yang bisa kita kontrol untuk bisa mendapatkan harapan kita itu gitu ya, untuk bisa bertemu jodoh? Kita lihat lagi sejauh mana usaha kita gitu ya, kita lihat lagi. Tapi iya juga ya, memang sekarang ini aku lagi sibuk terlalu fokus sama kerjaan. Kadang love life itu nggak menjadi prioritas aku. Jadinya aku pun nggak kayak fokus gitu untuk gimana ya bisa ketemu sama jodoh gitu. Sedangkan kan kadang kita itu kan kita nggak nunggu bola datang gitu. Kadang memang kita yang harus keluar, mungkin kita harus bersosialisasi lagi, punya lingkungan baru yang akhirnya bisa mengkoneksikan kita dengan jodoh kita. Atau nggak, paling nggak dengan kita kayak gitu, kita kan jadinya punya circle-circle baru gitu ya, dan kita akhirnya berjodoh dengan teman-teman baru. Jadinya kita tuh harus terus menjaga harapan sekecil apapun selama kita memang masih mengharapkan untuk kita punya jodoh gitu ya. Walaupun kayak kok tapi Kak aku tuh sampai pacaran aja belum pernah. Kalau misalkan mau dipikir ulang, kalau sampai bener-bener pacaran pun belum pernah, itu tuh kenapa kamu harus bertanya tentang itu ke orang luar? Kenapa nggak bertanya sama kamu? Karena itu pilihan kamu kan. Nah, selama kamu menjalani hidup, dikasih nggak sih pilihan itu? Biasanya Kak, dikasih, cuma dia nggak mau karena nggak cocok, karena nggak ini, nggak itu gitu. Jadinya semakin lama, kalau yang terutama yang akhirnya belum pernah sama sekali pacaran nih ya, akhirnya kalian sangat asing dengan energi itu. Nah, begitu mau masuk ke arah love life, kalian tuh justru masih harus belajar gitu, gimana sih perasaannya, gimana sih cara mengkoneksikannya, gimana sih energi love itu terasanya sama kita tuh kayak gimana. Tapi yang pasti, kalaupun merasa kalau aduh saya tuh, jangan sampai kalian ngomong kayak gitu, kayaknya udah deh jodoh mah gak akan ada. Itu bentuk amarah, tapi jangan sampai itu menjadi sebuah afirmasi. Akhirnya jadinya nyerang balik. Kalau kita cuman lagi kesel, lagi marah sih oke-oke aja. Cuman ujung-ujungnya harus itu. Di video terakhir, file 2 itu, emosi, lagi kesel banget atau apa bisa terjadi, karena itu kan harus lewat ya, harus kita rasakan. Cuman hanya karena emosi sesaat kamu menyimpulkan jodoh nggak ada atau dia bukan orang yang baik buat kamu, sebenarnya salah sih, karena emosi itu akan lewat juga. Dan biasanya akan jauh lebih menenangkan tuh Kak, kalau kita ngelihat ke diri kita. Kayak yang tadi aku bilang, emang aku juga selama ini fokusnya emang udah kesana gitu, ya kan? Oh ternyata iya juga ya, aku juga memang fokusnya ke kerja, aku mungkin ke tanggung jawab lain, akhirnya aku sendiri nggak mikirin tentang love life-nya aku gitu. Nah itu sedikit bisa meringankan gitu. Jadi dan kayak spiritual gitu. Connection itu tugasnya tuh sekarang ke kita ya. Kalian harus tahu itu spiritual connection. Nanti aku juga di channelnya Tiu juga bakal ngebedah tuh tentang spiritual connection, yang Twin Flame Soulmate. Di channelku juga aku akan bedah duluan. Intinya mereka datang untuk buat kita sadar apa yang buat kita selalu terhambat di cinta. Mereka tugasnya itu. Dan yang kedua tugasnya adalah ngeliatin power kita, kekuatan terbesar kita apa yang mungkin kita kagum dari mereka, tapi kita ngerasa luar biasa mereka, padahal itu juga kualitasnya ada di kita, cuman kita butuh mengasah aja tuh. Jadi dua hal itu sebenarnya bakal, kalau kita terima kedatangan spiritual connection, twin flame soulmate, meskipun sakit ya,
prosesnya. Saya nggak bilang ini mudah, ini menyakitkan banget. Mostly mereka pasti bukan orang jahat. Saya bilang mostly ya, karena saya nggak tahu setoksik apa hubungan kamu yang di luar sana. Aku nggak bisa judge semuanya sama. Tapi dari pengalaman aku pribadi, itu memancarkan diri kita. Kalau kita adalah orang yang pengasih, mereka juga punya kualitas itu. Kalau kita sebenarnya punya ketakutan untuk berkomitmen, kita akan memanggil mereka dalam kondisi mereka juga takut komitmen, sebenarnya. Dan itu yang terjadi berulang. Aku juga dalam proses itu, blind spot namanya, tidak bisa melihat bahwa aku itu takut komitmen. Aku ngerasa mereka yang takut. Mereka yang takut untuk mendekat, padahal enggak. Mungkin mereka berpikir, lu yang gak siap, lu yang belum move on dari camp, gitu, lu yang belum move on dari si ini, si itu, gitu. Sementara aku ngerasa mereka yang belum, bla bla bla. Akhirnya itu proyeksi dan akhirnya menyakitkan. Tapi di situ kalau teman-teman bisa rem, maka kehadiran mereka tidak lagi menjadi sebuah kutukan gitu, atau sebuah kesialan dalam hidup. Kutukan mereka, kehadiran mereka, kutukan mereka dong. Kehadiran mereka bisa jadi berkah untuk mengetahui kita ini sebenarnya ada power apa, kekuatan apa, kelemahan apa, gitu. Dan disitulah kita akan lebih mengenal diri sendiri, awaken lebih bagus, spiritual awakeningnya lebih bagus, dan akhirnya apa, lebih mendekat ke si jodoh sejati kita. Entah mereka atau bukan ya, karena aku yakin kalau itu salah satu di antara mereka juga nanti mereka akan berkembang sama kamu. Jadi bukan kontrol kita. Cuman satu tips buat teman-teman yang sudah mulai kehilangan harapan. Buat aku, kalau masih ada keinginan itu, meskipun tipis banget ya, tipis banget, artinya memang itu permohonan itu kemungkinan berarti ya, sudah ada, sudah siap buat kamu, tinggal tunggu waktu aja. Lalu aku itu numbuhin harapan dari situ. Aku masih mau nggak punya anak. 9 tahun mati hal itu ya, 9 tahun. 2 tahun terakhir mulai keganggu banget. Tahun ini sampai berkali-kali dapat vision soal anak ini. Karena dari sudah mulai relax. Sudah mulai relax. Baru harapan itu mulai lebih terang lagi. Sudah banyak ngerti juga ya trauma diri, kekuatan diri. Berterima kasih sama mereka semua, spiritual connection dan teman-teman yang dihadirkan. Gak lagi ngejudge, gak lagi memproyeksikan kemarahan, karena kita juga waktu ketemu mereka lagi sensitif-sensitifnya loh guys, lagi terluka, lagi dibuka sama Tuhan lukanya. Tentu aja mereka salah dikit kita ngamuk, dan kita harusnya ngerti kenapa kita ngamuk. Ini ada something sampai saya ngamuk kayak gini gitu. Dan di situ keinginan itu tetap ada, nanti dia akan tumbuh sedikit-sedikit, dan Tuhan biasanya akan arahin kamu, kalau itu memang buat kamu, akan arahin kamu jadi harapan itu lebih besar lagi, pelan-pelan sampai akhirnya stabil. Oke? Ini akan jadi milik saya, timingnya nggak tahu, tapi ini akan jadi milik saya. Itu sebenarnya posisi yang sehat, megang harapan itu. Jangan yang aku pasti ketemu dia tahun depan, kontrol. Nah, aku pasti ketemu dia besok, bulan depan deh kak. Itu kontrol, itu ekspektasi ya. Itu buat kita tidak relax. Maksud aku dan Kananda juga di arah itu bukan kontrol kita, adalah prediksi dengan mengklaim waktu. Itu hal yang nggak bisa untuk jodoh, kematian, kelahiran itu tuh nggak bisa gitu. Ya kecuali kalau misalkan kelahiran sekarang kan bisa kak orang kita sesar gitu. Ya iya gitu, cuman kan tetap aja itu possibility-nya tuh tetap milik Tuhan. Kalau misalkan lu jadwalin sesar tanggal segini terus harus lahir sebelum itu kan tetap aja. Nah yang kayak gitu maksudnya ngeklaim, mengkontrol bahwa pokoknya pasti itu, karena itu beda dengan jadinya afirmasi yang nantinya bisa jadi bumerang buat kita kalau belum waktunya. Gitu. Begitu ternyata kita udah yakin sebulan lagi bulan depan gitu, terus taunya bulan depan nggak ada ya gitu. Itu nggak bisa, itu nggak bisa kita. Tapi memang gampang sih detach gitu ya, lepasin betul. Itu karena memang aku ngerti sih menaruh harapan tahun depan itu kan biar kita juga tetap berkobar semangatnya ya. Cuman coba turunin lagi ke sisi kamu tahu mereka ada, jodoh ada, segala sesuatu caranya bagaimana ketemunya biarkan dilepaskan. Dan itu juga belajarnya lama sih untuk bisa menyeimbangkan ke titik itu. Tidak lagi ingin terlalu tahu. Manusia hakikatnya gitu kan ya, pengen tahu semuanya kan. Dan itu adalah manusia-manusia yang seperti itu biasanya punya luka sih. Karena
dulu mungkin hidup tidak terkendali ya. Iya. Aku Jadi juga ada sekarang sih itu. tips untuk bisa meringankan ya, Boleh. merelaksasikan gitu Di ya hari ini pikiran, kita ngopi-ngopi tenang. Enggak nyucu-nyucu. menenangkan diri gitu ya, untuk kita tuh kalau misalkan lagi overthinking tentang jodoh gitu ya, apalagi biasanya kita ke-trigger misalkan ngelihat teman kita nikah atau mungkin Atau teman disuruh kita akhirnya orang tua. terus ya biasa ya itu ya basa-basinya orang kita kan begitu gitu, ke-trigger dengan itu gitu. Ada kalian coba masuk ke dalam ruang privasi kalian ya, yang cuman ada diri kalian, terus kalian mulai berpikir kayak gini, jodoh gitu ya, terus kamu lagi ditekan sama lingkungan, kamu juga lagi mungkin ke-trigger dengan sendirinya karena ngelihat teman, saudara atau siapapun ternyata bertemu dengan jodohnya, nikah gitu. Terus Kok aku belum? kok aku belum, dan itu tuh biasanya mau nggak mau kita pasti trigger karena kita punya harapan itu, dan itu Normal. belum dan itu normal, itu damai aja gitu. Cuman pemikiran apa yang harus kita munculkan untuk ngebuat overthinking kita turun. Dan ikut berbahagia dengan Iya, untuk pertama kita ikut berbahagia dulu ya tentang mereka gitu ya, perjalanan love life-nya mereka. Terus yang kedua, kita mulai berpikir lagi, harus bisa mencintai posisi kita sekarang, apa yang kita miliki sekarang. Posisi orang lain itu belum tentu seindah yang kalian pikirin. Orang yang sudah menikah kadang pengen sendiri loh. Kadang orang yang udah nikah ngelihat ada temennya masih single gitu, mereka tuh berpikir, aduh kalian masih single enak banget sih, nggak ada kewajiban, nggak ada apa. Itu kan artinya mereka tuh ingin ada di posisi itu gitu. Dan orang yang single selalu ngerasa, aduh enak banget sih kalian udah nikah. Jadinya udah nggak usah didebatin, enjoy aja sama posisi kalian masing-masing. Bahkan kalian pun di posisi single gitu ya, dengan mungkin usia seharusnya sudah menikah gitu ya, itu tuh ada yang pengen ada di posisi kalian gitu, tapi kalian pengen ada di posisi orang lain. Jangan, itu yang bisa nurunin overthinkingnya kita. Akhirnya kita akan ya udahlah mencintai posisi kita, apa yang kita miliki hari ini aja dulu dan gitu. yakin justru aku jadikan itu penyemangat ya. Kayak teman aku sukses, bagus gitu ya, dia misalnya punya karir. Aku tidak ke-trigger, aku pasti ke-trigger yang aduh kok aku belum, itu ada. Cuman karena udah bertahunan ya melatih untuk gila, berarti aku bisa nih ngembangin diri aku seperti dia nih gitu. Atau enggak kalau misalnya temen ketemu jodohnya, aku nggak keluarin irinya terlalu lama, walaupun itu mungkin ada respon di awal ya, cuman lebih kepada Itu refleks. Dan aku lebih kepada berarti one day juga aku akan ketemu dan dia juga akan happy begitu aku ketemu orang ini gitu. Tapi aku sih berusaha untuk ngejadiin aku tidak bervibrasi demikian. Iya, jaga Karena vibrasi itu susah. Itu yang harus dilatih ya. Dan itu gampang nggak? Karena refleks itu kan tergantung, kita kendaliinnya tergantung healing kita dulu. Kalau kita belum pernah menghealing keiri hatian kita dari dulu sama orang-orang tertentu, ya tentunya refleks itu akan menguasai kamu. Refleks Akhirnya jatuh mental. Refleks emosional yang aku temukan gitu ya, yang akhirnya kayak gini ya gitu ya. Refleks emosional seorang manusia itu tarikannya, dominannya itu ke negatif dulu. Contohnya, kalaupun segimanapun gitu ya, kita ngelihat ada sahabat kita sukses, refleks pertama kita itu pasti ada iri hatinya. Nah, pasti langsung, kok dia bisa kayak gitu? Pasti ke negatif dulu gitu. Artinya iri hati yang belum, kita nggak ikut bahagia juga. Jangan munafik deh, pasti gitu. Di dalam hati kita tuh ada kayak gitu. Gila dia mah enak banget sih. Dapat ini, dapat itu. Kok gua enggak? Kok gua sekarang jadi ngerasa lebih di bawahnya dia? Itu refleks negatif, emosional secara negatif itu pasti ada, terutama masalah jodoh gitu ya. Jadinya tuh itu yang ngebuat tarikan-tarikan refleks itulah yang gimana kita belajar untuk flipping negativity ke positivity. Setelah kita punya refleks kayak gitu, terus gimana kita memprosesnya. Jadi kayak katakan Anda di awal ada iri, terus habis itu dia flipping ke motivasi. Dia terus disesuaikan dengan saya tuh seperti apa gitu. Di flipping ke motivasi ya, sama kayak jodoh. Awalnya mungkin ada iri ya gitu ya, dia bisa kayak gini, abis itu flipping ke afirmasi kalian gitu. Berarti aku juga udah di sekitar ini nih jodohnya. Kalau aku selalu gituin ya, si positive thinkingnya, karena aku juga sadar temen aku banyak yang sering, beberapa yang berumah tangga suka istirahat di rumah aku, karena mereka bilang, gue asik banget sih jadi londa, ya ampun gue tuh baru tidur kayak gini anak gue udah mama gitu. Ya udah istirahat bobo, kata gue, bobo situ.
ya nantilah kalau misalnya lagi pengen relax kesini ya gitu dia itu. Jadi aku juga ngerti, oh mereka di posisi ini. Aku selalu berusaha untuk menyelami karena aku tahu meskipun di luar terlihat sempurna ya, pasti ada ketidaksempurnaan yang terjadi di dalamnya. Jadi ya buat apa iri gitu loh buat kata aku, karena semua orang punya perjuangannya, punya kesuksesannya. Ikut aja, happy kalau mereka sukses. Jadinya vibes-nya nular ke kita gitu. Nular. Jadi kita juga mungkin karena itu beberapa orang yang sukses itu karena antara terlalu takut akhirnya mereka ngejar banget atau enggak yang mereka ikutan happy saat orang sukses sehingga dia santai, vibrasinya naik terus gitu. Bisa jadi kayak gitu sih ya. Makanya jodoh juga harus begitu, jadi santai. Jadi justru kita juga mulai memposisikan diri kita itu ke arah-arah yang memang kita bisa menemukan jodoh kita, usahanya, ikhtiarnya gitu ya. Sekarang kalian mengharapkan jodoh tapi memang kalian lagi fokus kerja gitu, terus atau enggak kalian juga nggak kemana-mana gitu, kalian tidak mengusahakan itu. Jadinya itu juga bisa jadi ngebuat kalian, iya sih, gue juga sih yang kayak gini. Nah itu jadi ngeringanin gitu, bukan hal yang makin ngeberatin. Ya, dan pastinya juga kita nggak mau punya jodoh yang suka sirik ya sama orang lain. Jadi itu dimulai dari diri kita. By the way, kenapa kita jadi nyambung ke sirik gini ya? Iya. Ngerti juga ya gue. Karena maaf ya, ini obrolan santai. Namanya obrolan santai ya. Karena teman-teman suka kangen kan sama Kak Tini. Meroro mengidul jadinya. Nggak tahu dari jodoh, dari ini itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk prediksi itu kemarin aku, jujur kemarin aku akhirnya ke tarot reading. Umum. Dia salah satu yang aku resonate, dia di YouTube. Hai sayang, gitu kalau kamu nonton. Aku ke dia karena aku ada beberapa sign yang aku tidak mengerti itu ya. Dan aku pengen kayaknya ini harus nanya sama orang. Cuman kalau sama Tiwi, sama sahabat-sahabatku yang lain kan udah sering nih nanya. Cuma gratis. Jadi dan aku ngerasa ini harus dari orang luar untuk bisa ngasih aku petunjuk karena aku udah dapet panggilan itu setahun ini. Akhirnya aku ke dia tuh. Di situ ada salah satunya petunjuk tentang jodoh, tentang arah hidup, tentang keputusan gitu ya. Dapat surprise sih di semua pertanyaan aku tuh, kayak dia bilang ini afirmasinya gede banget Kak. Cuman ya sekali lagi ini masih prediksi bla bla bla. Cuman kan itu jadi memberikan sugesti bagus ya, Po ya. Gitu loh. Aku yang oh my god. Nah, aku suka vibe aku begitu. Aku setelah aku bingung ya, sebulanan gitu bingung sama masalah itu, terus baca itu jadi yang termotivasi. Ada harapan lagi tumbuh. Dan akhirnya semangat lagi gitu dalam hal tertentu. Jadi gini ya, sahabat semesta semua ya. Manda itu rajin banget, rutin gitu ya. Wih, reading jodoh gue dong gitu. Kapan rutin? Gitu. Ya, seminggu 10 kali lah. Jadi kayak setahun juga enggak. Readingin dong gitu. Terus nanti dari aku pindah ke Belinda, pindah ke siapa sampai sekarang gitu. Aku suka nanya petunjuknya. Suka nanya aja karena aku juga menyadari aku manusia. Kalau misalnya aku yang membedah itu tidak akan fair mungkin ya, karena emosional gitu ya. Jadi harus tanya orang lain gitu. Tapi mau nggak gini, Kananda reading untuk jodoh Kananda sendiri, tapi bareng sama aku. Dia selama ini kan minta direadingin, tapi dia nggak pernah ngereading sendiri karena ngerasa ya nanti kan itu tercampur sama emosionalnya sendiri. Iya, sekarang sama saya dipantau. Bener enggak? Jadi kita buka kartu bareng-bareng, setuju nggak? Siap nggak? Siap nggak mereading diri sendiri? Coba ngaca, hei, digituin sama hasil readingnya nanti. Bisa tidak itu memotivasi, tapi bareng sama aku. Gimana? Komen. Kalau misalkan, ayo kan Anda reading, ayo gitu ya. Yang banyak. Sebenarnya aku mas, karena udah dibacain dan aku merasa kalau aku yang baca nggak pernah aku baca. Bisa beda kan, sama aku langsung dikasih wah gitu tenaga dalamnya. Oh my God. gitu sama aku nanti. Publicly? Iyalah, public lah. Ya pokoknya mau nggak? Kalau mau kita buat part 2 nih. Part 2 khusus ngebaca jodoh Kananda. Dari Kananda sendiri yang reading, aku mengawasi. Aku yang nanti enggak nih, kalau menurut aku intuisi aku ini nih ya. Nanti pokoknya gitulah. Nanti kita buat
Teknisnya nanti dibuat teknisnya. Yang penting mau nggak, berani nggak? Kita coba. Gimana Udah kalian aja keliling-keliling. deh, coba. Komen. Komen. Tuh, gimana kalian? Komen, semakin banyak komen. Iya, part 2, kita buat part 2-nya. Gue ngebacain jodoh gue sendiri pakai tarot ya. Ya, pakai tarot. Nanti mungkin entah Kananda buka kartu, aku buka kartu, atau Kananda buka kartunya dia reading, terus aku juga nge-reading kartu itu. Oh my god. Oh my god. It's going to be Adrenalin. scary. Untuk seorang tarot reader ngebaca dirinya sendiri tuh adrenalin. Di publik lagi. Oh my god. Komen di bawah ya. Ayo Kananda dukung, suruh dia reading sendiri. Nanti bareng sama aku. Oke deh. Oke, udah terserah kalian deh ya. So, itu bahasan ngalor ngidul kita hari ini ya. Tentang jodoh dan tadi tiba-tiba jealousy dan lain sebagainya. Hopefully you enjoy this guys. Kira-kira obrolan ngalor ngidul apa lagi selanjutnya yang kalian mau tahu? Soalnya kan kita bisa berkembang ya ke arah-arah lain tuh. Banyak, kita itu orangnya kan gak pernah kehabisan ide ya. So hopefully you enjoy this video. Thank you so much Tiwi. Ya. Kita tunggu nanti keputusan kalian. Komen. Gue pasrah sekarang sumpah, sudah mulai ingin membuka hati kan, jadi pasrahkan saja. So thank you so much guys for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kasih tahu juga apa yang kamu butuhkan dari next ngalor ngidul chat kita. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. So thank you so much, love and night. Bye guys. Bye.